Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HS Channel yang berbahagia, semoga sobat sehat selalu ya. Seperti biasa, sehat yang berkah, sehat yang manfaat. Jumpa kembali dalam pengamatan berita melalui kacamata rakyat jelata ya. Ada berita yang ringan tapi ya cukup penting ya, karena tidak boleh juga dianggap sepele ya, karena ini kaitan dengan politik kekinian ya, yang menjelang pemilihan presiden atau pemilihan presiden 2024 nanti ya. Sepertinya ada kaitannya dengan itu ya. Nah, kabar yang dilansir Detik Jatim ya tentang candaan Gus Yakut atau Menag Yakut Komas ya, tentang candaan terkait Menag pilih Amin bid'ah katanya begitu ya. Ini ada respon dari Nasdem atau PKB ya soal candaan Menag tersebut, dilansir oleh Detik Jatim hari ini ya, pagi tadi. Respon Nasdem PKB soal candaan Menag pilih Amin bid'ah ya. PKB dan Nasdem yang sedang sepakat membuat timnas pemenangan Anies Caimin ya. Surabaya, Partai Nasdem dan PKB tak ambil pusing soal candaan Menteri Agama Menag Yakut Khalil Qomas yang menyebut memilih Amin berarti bid'ah. Koalisi pengusung Bacawa-Pres Anies Baswedan Caimin atau Amin itu menyerahkan ke masyarakat perihal candaan tersebut. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan sepakat dengan candaan Yakut soal bid'ah mendukung Amin. Menurutnya Amin memang bukan untuk dipilih, tapi diucapkan di penghujung doa. Kalau pendukung Amin itu memang bid'ah, karena Amin itu diucapkan di ujung doa. Dia bukan dipilih, bukan didukung, itu diucapkan. Jadi wajib untuk semua muslim mengucapkan amin, kata Ahmad Ali, seperti dilansir dari Detik News ya. Nah, silahkan dibaca nih momen Menag Yakut bercanda sebut pilih Amin hukumnya bid'ah. Ya, ada-ada saja ya. Kita lanjutkan bro. Jadi kalau kemudian mengatakan pendukung Amin itu bid'ah, sepakat itu, karena Amin bukan didukung tapi diucapkan, sambungnya. Terima atau tidak dengan candaan tersebut, Mad Ali hanya mengingatkan agar menjunjung keadilan. Menurutnya, jangan sampai kebencian membuat seseorang menjadi berlaku tidak adil. Nah, ini sebenarnya ini hadis Nabi ya. Yang waras selalu menerima hal-hal yang kita anggap tidak waras. Janganlah karena kebencian seseorang membuat berlaku tidak adil, tuturnya. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang mengaku belum mendengar candaan tersebut meminta masyarakat yang menilai. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan bisa melihat sendiri. Rakyat kita sudah cerdas kok. Amin, Anies Muhaimin kayak apa dan sebagainya. Ya, kami alhamdulillah ya. Mau dibilang apa itu apa, tapi intinya kembalikan kepada rakyat. Rakyat sudah cerdas, nggak perlu khawatir kalau ada pernyataan itu, ungkapnya. Kalau menurut rakyat gimana? Kalau ada pejabat seperti itu, rakyat saja yang menilai, serahkan kepada rakyat, ucapnya. Sebelumnya, Menag Yakut bercanda soal Bacawa-Pres Amin. Amin sendiri merupakan akronim yang dipakai Anies Caimin. Saat membuka orientasi PK Kemendag di Surabaya, oh ini peristiwanya ya. Yakut menyebut jika memilih Amin berarti bid'ah. Hal itu bermula saat ia melempar candaan kepada Balitbang Diklat Kemenag Amin Suyitno dan menyinggung soal Amin yang sedang ramai. Prof Amin Suyitno ini aminnya tambahan atau sudah lama Pak? Karena lagi rame-rame ini amin lagi ramai, kata Yakut. Ya, kemudian bertanya apakah nama Amin itu terkait nama singkatan Capres-Cawapres. Saya nggak tahu ya. Saya curiga biasanya panggil Pak Yitno, bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin, ujarnya. Nyah di sini Yakut ya.
Ia lantas berseru dirinya tidak akan memilih Amin dan mengatakan orang yang memilih Amin berarti bid'ah. Tapi saya nggak pilih itu atau Amin, Pak, jelas ya. Masih ada yang pilih itu bid'ah tuturnya. Nah itu kira-kira sob yang disampaikan Yakut ya, Kemendag Yakut ini di salah satu kesempatan acara di Surabaya ya. Beritanya dilansir dari Detik Jatim ini. Ya, begitulah ya. Memang ini memang berita ringan, tetapi sebagai rakyat yang mau berpikir, rasanya kita juga tidak menganggap ini sepele ya. Karena jangan sampai seolah-olah karena lawan, karena berbeda pandangan politik, karena berbeda keberpihakan, lalu kemudian terminologi agama dalam hal ini terminologi hukum syariat ya, itu seolah-olah diobral gitu ya. Karena bid'ah itu adalah terminologi agama ya, yang memang dalam konteks ini sob, bid'ah itu berbeda pandangan tiap para ahli ya. Ada yang betul-betul menerjemahkan secara letterlek, misalnya kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun wa kullu dolalatu finnar. Jadi setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kullu di situ adalah bukan setiap tapi sebagian. Ada juga yang mengatakan kalau bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Nah silahkan saja mau yang mana dipilih sob kira-kira. Cuman kalau hemat HS Channel yang mungkin pengetahuan agamanya sangat terbatas, tetapi didasarkan kepada pikiran sekilas saja bahwa yang disebut ibadah kaitan dengan ta'abudi ya, kaitan dengan aktivitas ibadah ya, memang harus sesuai dengan atau tidak boleh menciptakan sesuatu yang baru ya, sesuai saja dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Nggak perlu ditambah dengan yang baru gitu ya. Karena kalau kita seolah-olah kalau kita mau menambahkan, seolah-olah kita berpikiran kalau syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah itu belum sempurna sehingga harus ditambah-tambah lagi. Itu hemat sebagian masyarakat atau pemikiran sebagian masyarakat yang tentu saja dalam alam yang demokrasi seperti ini saya kira penting sekali saling menghargai ya, bahwa masing-masing didasari oleh pengetahuan atau ilmu yang dimilikinya, termasuk tentang terminologi bid'ah ini. Tetapi yang mungkin harus dicermati adalah bagaimana ketika perbedaan pendapat yang sudah turun-temurun ini lalu kemudian dijadikan sebuah komoditi politik gitu ya, komoditi politik yang seolah-olah karena bukan keberpihakannya ke satu pihak tertentu, lalu kemudian memasukkan terminologi itu ke dalam sebuah candaan. Saya kira candaan seperti ini harus dihindari ya, apalagi itu kelasnya dari seorang Menteri Agama yang tentu saja husnuzonnya gitu ya, memiliki keilmuan yang mumpuni ya dalam hal agama. Namanya juga Menteri Agama ya. Jadi nggak boleh sembarangan sih kalau menurut saya mah ya. Jadi kalau mau memasukkan terminologi bid'ah ya yang pas begitu ya. Jangan dalam frame politik yang seperti ini. Jadi itu sebuah kajian yang harus didasari oleh argumen yang kuat ya masing-masing. Dan saya kira perbedaan ini adalah hal yang biasa ya. Ada yang memandang seperti itu ya, bid'ah secara mutlak itu dilarang atau sesat gitu. Ada juga yang bid'ah yang mana dulu, ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Apalagi sebagian kalangan NU kan mengatakan bahwa mereka atau sebagian dari kalangan NU pernah menyampaikan kalau NU itu adalah ahlus sunnah wal bid'atun hasanah gitu ya. Dan kita tidak boleh mengklaim bahwa itu salah ya. Ya semua tuh pasti punya argumen ya, kita hormati.
Jadi yang terpenting kita saling menghormati, dan supaya tidak terjadi gesekan, jangan digiring-giring dengan candaan-candaan yang mengundang pro kontra ya, apalagi itu datangnya dari seorang pejabat, kan itu seolah-olah mengundang pro kontra jadinya ya. Padahal umat sendiri sudah menerima perbedaan itu gitu, dan saya kira setiap perbedaan itu dilandasi oleh keilmuan ya masing-masing yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti ya di akhirat. Silahkan gitu ya, mana yang diyakini dengan ilmu, maksudnya ya, diyakini dengan keilmuan ya. Boleh yang mengatakan bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka, saya kira punya argumen. Lalu kemudian yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak semua bid'ah itu dolalah, tetapi ada yang bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, itu juga punya dasar argumen gitu ya. Ya tinggal nanti masing-masing kan akan bertanggung jawab ya di akhirat gitu. Mana saja yang dia dirasa diyakini. Cuman kalau HS Channel sendiri, kalau menurut hemat saya, kalau itu kaitannya dengan ibadah sih ubudiyah, ya sudah sajalah apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti, nggak usah ditambah-tambah gitu ya. Karena kalau menurut saya sih kalau ditambah-tambah seolah-olah syariat itu belum sempurna ya. Rasulullah tuh banyak yang kurang gitu ya menyampaikan kepada kita. Padahal Islam itu sudah sempurna. Tetapi saya di sini tetap menempatkan diri untuk menghormati setiap perbedaan pendapat, dan itu jangan dijadikan sebuah perselisihan, tetapi tetap kita berada dalam bingkai persatuan, dalam bingkai persaudaraan. Tidak boleh karena perbedaan itu lalu kemudian jadi putus persaudaraan ya, lalu kemudian juga jadi berpecah belah. Nggak boleh. Kita terima perbedaan itu karena masing-masing punya argumen, dan keyakin saja bahwa itu nanti biar kasih Allah yang menilai ya. Allah saja yang menilai mana yang ini, dan saya kira akan dipertanggungjawabkan kita, akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita nanti di akhirat begitu ya. Itu sob, barangkali ya silahkan. Kalau saya hormati semua pendapat, saya tetap menghormati yang berkomentar juga. Kalau mau berkomentar saya tetap hormati tanpa harus merasa bahwa pendapat saya sendiri itu yang terbaik, tidak ya. Kita masing-masing pasti punya alasan untuk berpendapat, dan kita saling menghargai dan tidak perlu bermusuhan gara-gara beda pendapat. Itu saja sob, barangkali yang ini berita ringan saja ya yang kita coba amati. Lalu sebagai rakyat jelata yang miskin ilmu, saya mencoba menyampaikan pendapat, dan pendapat itu boleh sejalan boleh tidak ya, karena namanya juga pendapat ya. Kita saling hormati saja, karena setiap orang dalam bingkai demokrasi itu berhak untuk menyampaikan atau berpendapat begitu ya. Nah itu saja barangkali, semoga apapun lah ya perbedaan yang kaitannya dengan berita ini, berita Pak Menag atau Yakut yang sekarang masih menjadi Menteri Agama gitu ya, itu tidak menjadi cikal bakal perpecahan ya, tetap dalam bingkai persatuan Islam ya, persatuan dalam berislam atau persatuan di Nusantara ini ya. Jangan sampai umat Islam terpecah belah gara-gara beda pendapat. Itu saja, mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang tepat begitu ya. Ini hanya sebatas pendapat yang boleh diterima atau tidak ya, itu bebas-bebas saja ya. Yang penting kita punya dasar argumen gitu ya, dasar argumen yang bisa difahami oleh akal dan pikiran kita. Demikian, terima kasih yang sudah menyimak ya ocehan-ocehan yang mungkin tidak terlalu penting ini ya. Semoga tetaplah walaupun bagaimana kita berharap ini menjadi ibadah. Dan sahabat sekalian yang mengikuti atau mensubscribe channel HS Channel ini, semoga diberikan kesehatan selalu ya.
Dan yang belum juga sama, silahkan ya subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share atau berkomentar. Tetapi kalaupun tidak, yang terpenting kita tetap bersatu ya, sebagai bangsa yang kuat nantinya. Tidak boleh kita berpecah belah. Demikian, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita selalu sehat dalam berkah, sehat dalam manfaat, dan diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal ya, berkah dan manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.